Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang radionuklida cesium-137. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 Fisika Radiasi yang beranggotakan Nadia Regiska 1944-1025, Khalid Yusuf 1944-2005, Fani Angelina 1944-2017, Hadid Sulhak 1944-2025, Wafi Mutia Dewanti 1944-2027, Naila Malia Zulfa 1944-2040. Penjelasan pertama adalah mengenai radionuklida secara umum. Yang pertama, pengertian radionuklida. Radionuklida adalah suatu isotop memancarkan zat radioaktif atau memiliki energi nuklir yang berlebih, sehingga membuatnya tidak stabil. Radionuklida dapat memancarkan radiasi seperti partikel alfa, partikel beta, atau sinar gamma. Kemudian manfaat radionuklida secara umum. Yang pertama, pada pesawat luar angkasa. Radionuklida digunakan untuk menyediakan tenaga atau sumber daya pesawat ruang angkasa, terutama melalui generator termoelektrik radioisotop dan unit pemanas radioisotop. Kemudian ada pada bidang industri. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Kemudian kedua, ada industrial tracers, yang mana radioisotop digunakan sebagai pelacak untuk memantau aliran fluida dan juga filtrasi, mengukur keausan mesin atau korosi peralatan, dan juga untuk mendeteksi pipa air yang tersumbat atau mengalami kebocoran pada pipa minyak. Kemudian pada bidang pangan dan pertanian, yaitu ada iridiasi makanan dengan cara penyinaran terhadap pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator, sehingga bakteri dapat terbunuh akibat terpapar oleh sinar gamma. Selanjutnya di bidang kesehatan. Pemanfaatan radionuklida dalam kedokteran nuklir disebut dengan radiofarmaka, yang mana penerapannya untuk melakukan diagnosa penyakit dapat dilakukan kontak dengan tubuh manusia secara in vivo dan juga in vitro. Pemanfaatan radionuklida dilakukan untuk tujuan diagnosis atau terapi, yang bisa digunakan di beberapa gangguan penyakit pada otak, kelenjar tiroid, dan juga jantung. Kemudian yang kedua, sebagai mesin teleterapi atau radioterapi sinar eksternal, yaitu dengan menghasilkan pancaran sinar gamma yang diarahkan ke tubuh pasien untuk menghilangkan sel-sel kanker atau tumor. Selanjutnya, pemindaian pencitraan diagnostik medis. Hal ini hanya untuk radionuklida yang memiliki waktu paruh yang sangat cocok atau ideal bagi penyelidikan penyakit dalam tubuh manusia. Kemudian ada di bidang lain, contohnya ilmu ekologi, yang mana radionuklida digunakan untuk melacak dan menganalisis polutan dan mempelajari pergerakan air permukaan. Selanjutnya, kerugian radionuklida secara umum. Radionuklida yang masuk ke lingkungan memiliki risiko berbahaya sebagai kontaminasi radioaktif. Radionuklida tersebut juga dapat menyebabkan kerusakan apabila digunakan secara berlebihan, sehingga makhluk hidup yang terpapar dapat keracunan radiasi. Potensi kerusakan kesehatan akibat paparan radionuklida bergantung pada sejumlah faktor, dan dapat merusak fungsi jaringan atau organ. Paparan radiasi dalam jangka panjang dapat menyebabkan sel rusak dan bahkan menyebabkan kanker. Tanda-tanda sel kanker mungkin baru muncul bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun setelah terpapar. Selanjutnya, saya, Naila Amalia Zulfa, nomor BP 1910442040, akan menjelaskan tentang sejarah ditemukannya cesium-137. Pada tahun 1680, cesium-137 ditemukan oleh Robert Bunsen dan Gustav Kirchhoff pada air mineral dari daerah Durkheim, Jerman. Cesium adalah elemen pertama yang ditemukan untuk spektroskopis, hanya 1 tahun setelah penemuan spektroskop oleh Bunsen dan Kirchhoff. Bunsen meyakinkan Kirchhoff untuk pindah ke Heidelberg bersamanya pada tahun 1854, sehingga mereka dapat terus berkolaborasi dalam melakukan penelitian yang membuktikan bahwa semua elemen murni memancarkan spektrum yang berbeda. Di bawah ini merupakan gambar dari Gustav Kirchhoff di sebelah kiri dan Robert Bunsen di sebelah kanan. Mereka menemukan cesium dengan spektroskop yang baru mereka temukan. Bunsen menemukan tanda biru langit baru dalam spektrum tersebut, selain cahaya yang diharapkannya dari natrium, litium, dan kalium. Ia dan Kirchhoff menyadari itu milik elemen baru, yang dia beri nama cesium.
Penamaan cesium diambil dari garis biru cerah pada spektrum emisi. Mereka mendapatkan namanya dari kata Latin caesius, yang berarti biru langit. Secara elektrostatis, proton-proton dalam inti atom akan saling tolak-menolak dengan gaya tolak-menolak Coulomb. Gaya ini memungkinkan adanya gaya tarik-menarik antar partikel-partikel penyusun inti atom. Jika jumlah proton lebih besar dari jumlah neutron, N lebih besar dari P, maka gaya elektrostatis akan lebih besar dari gaya inti. Hal ini menyebabkan inti atom berada dalam keadaan tidak stabil. Untuk mencapai kestabilan, maka inti atom meluruh. Kita masuk pada jenis peluruhan radionuklida cesium-137. Jenis peluruhan radionuklida cesium-137 terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu peluruhan partikel beta min. Proses peluruhan dari neutron menjadi proton dan memancarkan elektron disertai dengan pembebasan sebuah antineutrino. Antineutrino adalah partikel netral yang mempunyai energi tetapi tidak memiliki massa. Di sini dapat dilihat bahwa cesium-137-55 mengalami peluruhan betamin dengan proses perubahan neutron menjadi proton, sehingga menghasilkan barium-137-56, tidak stabil atau metastabil, yang melepaskan partikel betamin dan pemancaran elektron disertai dengan pembebasan sebuah antineutrino. Yang kedua yaitu peluruhan sinar gamma. Suatu inti atom dalam keadaan tereksitasi kembali ke keadaan dasar atau stabil dengan memancarkan sinar gamma. Atom tereksitasi biasanya karena pemancaran sinar gamma menyertai pemancaran partikel alfa dan beta. Peluruhan gamma hanya mengurangi energi. Di sini dapat kita lihat bahwa barium 137-56 yang berada dalam keadaan tereksitasi atau tidak stabil atau juga disebut dengan metastabil kembali ke dasarnya yang stabil, barium 137-56 yang lebih stabil dengan memancarkan sinar gamma. Selanjutnya yaitu skema peluruhan cesium-137. Cesium-137 dengan waktu paruh 30,1 years mengalami dua proses peluruhan. Yang pertama itu melepaskan partikel beta dengan energi 1174 kV sebanyak 5,4%, menjadi barium 137 stabil. Proses kedua melepaskan partikel beta dengan energi 512 kV sebanyak 94,6% menjadi barium 137 metastabil atau tidak stabil. Kemudian barium 137 metastabil dengan waktu paruh 2,4 min memancarkan sinar gamma dengan energi 662 kV sebanyak 85%, sehingga menjadi keadaan dasarnya yaitu barium 137 yang stabil. Baiklah, selanjutnya yaitu manfaat cesium-137 terhadap kehidupan manusia. Manfaat yang pertama yaitu dalam bidang kedokteran. Cesium-137 dimanfaatkan dalam perangkat medis untuk terapi radiasi yang mampu mengobati kanker. Salah satunya yaitu radioterapi untuk kanker prostat, namun hingga saat ini belum digunakan di Indonesia. Yang kedua yaitu dalam jumlah kecil, cesium-137 digunakan untuk mengkalibrasi alat-alat untuk deteksi paparan radiasi. Yang ketiga, cesium-137 juga telah digunakan di semua penerbangan perangkat untuk mengukur kepadatan elektron dari formasi batuan, yang analog dengan densitas bulk formasi. Yang keempat, cesium-137 telah digunakan dalam berbagai alat pengukuran industri, termasuk untuk mengukur kelembapan, kepadatan, kerataan, dan ketebalan. Yang selanjutnya yaitu pada pabrik baja, cesium-137 dimanfaatkan untuk mengukur ketebalan dan massa jenis baja. Begitupun dengan pabrik kertas. Cesium-137 berperan sebagai pengukur ketebalan kertas. Selanjutnya yaitu cesium-137 dalam penelitian geologi digunakan sebagai pelacak radioaktif dan untuk mengukur erosi dan pengendapan tanah. Manfaat cesium-137 yang lain yaitu biasanya umum digunakan sebagai radioisotop emitor gamma dalam aplikasi industri. Dan yang terakhir yaitu pada pabrik air kemasan, cesium-137 digunakan untuk mengukur ketinggian kalen pada air minum kemasan. Selanjutnya, bahaya dan kerugian
cesium-137 terhadap kehidupan manusia. Jadi, tergantung intensitasnya, paparan eksternal dalam jumlah besar dari radionuklida cesium-137 dapat memicu luka bakar, penyakit radiasi akut, bahkan kematian. Dan juga jika terpapar, dapat menyebabkan kehilangan sel darah putih yang dapat menyebabkan tubuh rentan dengan infeksi. Kemudian, paparan dari radionuklida cesium-137 ini dapat menyebabkan kerusakan pada sumsum tulang yang dapat berujung pada anemia, bahkan leukemia. Selain itu, bahaya dan kerugian dari radionuklida cesium-137 ini adalah dapat menyebabkan kanker kulit karena radioaktif yang terperangkap pada rambut tubuh dan akar rambut, dan juga dapat menyebabkan kanker pada paru-paru dan kanker pada payudara. Dan kemudian juga dapat menyebabkan kerusakan pada sistem reproduksi, kerusakan pada ovarium dan sel telur pada perempuan, kerusakan pada prostat dan testis pada laki-laki. Baiklah, selanjutnya saya Nadia Regiska akan menjelaskan tentang perkembangan penelitian cesium-137. Pada tahun 1860, ahli kimia Jerman Robert Bunsen dan ahli fisika Gustav Kirchhoff menemukan cesium dengan metode spektrometri nyala yang baru dikembangkan. Aplikasi skala kecil pertama untuk cesium adalah sebagai pengambil tabung vakum dan sel fotolistrik. Sangat sedikit aplikasi yang ada untuk cesium sampai pada tahun 1920-an, di mana mulai digunakannya di tabung vakum radio. Ia memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pengambil dan sebagai lapisan pada katoda yang dipanaskan. Ia meningkatkan konduktivitas listriknya. Cesium ini tidak dikenali sebagai logam industri berkinerja tinggi hingga pada tahun 1950-an. Dan masih digunakan sebagai sumber ion positif pada spektrometri massa ion sekunder. Kemudian pada tahun 1955 sampai dengan 1967, jam atom berbasis cesium menggunakan transisi elektromagnetik dalam struktur hyperfine ditemukan dari atom cesium 133 sebagai titik acuannya. Dan jam cesium akurat pertama kali dibangun oleh Louis Essen di National Physics Laboratory di Inggris. Kemudian pada tahun 1980-an, cesium 137 telah digunakan dalam penelitian hidrologi yang serupa dengan tritium, yaitu sebagai produk anak dari pengujian bom fisi. Sebenarnya sudah dimulai pada tahun 1950, tetapi ditemukannya pada tahun 1980-an. Selanjutnya, dari tahun 1980-an hingga sekarang penelitiannya sudah berkembang di bidang industri, terapi, kanker medis, pertanian, kimia, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah referensinya.